Alhamdulillah, biasa ngobrol sarang legend favorit kami Trio Bagito. Damang Pak, Saya Alhamdulillah. Kami mengenai kegiatan yang diselenggarakan ya untuk Bapak Lijon mengenai kebudayaan dia. Gimana Pak tanggapannya Pak? Sejujurnya saya tidak tahu program ini, tidak tahu sama sekali. Saya ada janji lain dengan Bapak Rizal setelah acara ini kebetulan. Iya. Tapi paling tidak saya lihat dari semua animo ketinggalannya ini kan masyarakat Budaya ya, masyarakat kesenian. Keren. Ya, ini satu bukti menyambut gembira dengan apa namanya terpisahnya atau berdirinya Kementerian Kebudayaan tersendiri seperti negara-negara maju. Dan ini kementerian ini saya usulkan sejak tahun 2010 dulu waktu saya di DPR. Iya. Saya dulu pernah mengusulkan ini agar apa? Dia menjadi otoritas. Karena jujur aja kebudayaan itu harus dulu paradigmanya bagi bangsa Indonesia. Dari rezim ke rezim di Indonesia tidak pernah kebudayaan sebagai alat pertahanan. Gitu. Tidak pernah ada visi, makanya apa? Ukurnya dari mana? Dari kebijakan dan dari politik anggaran. Kelihatan. Kebudayaan di Indonesia seperti dianggap kayak kerupuk di dalam sajian makanan utama atau main course. Kalau akan makan ada nasi, ada daging ayam, nggak ada kerupuk juga makan ya. Ada kerupuk, nggak ada kerupuk, nah itu kebudayaan. Jadi kalau kita lihat konsep pendidikan kita seperti ini, mas ini paradigmanya mesti diluruskan tentang kebudayaan Indonesia. Bahwa budaya itu sebetulnya ada tiga hal penting. Pertama, paradigma cara pandang orang yang mesti diluruskan tentang kebudayaan. Kedua adalah action atau perilaku orang melakukan sesuatu. Yang ketiga, artefak peninggalan dari perilaku itu budaya. Diurai menjadi tujuh unsur kebudayaan. Di antaranya kesenian. Paling akhir kesenian. Itu ada tata nilai, ada sistem organisasi, itu kebudayaan. Yang terakhir kesenian nomor 7, instrumen dari semua pemikiran budaya. Alat. Nah kalau kita melihat dekadensi yang saat ini ada anak SD membunuh temannya dan sebagainya, itu kita tidak bisa menghindari dari tidak mengkambing hitamkan sistem pendidikan Indonesia. Itu berarti kalau ada emak pulang antar anak yang naik motor ngelawan arah, itu kita tidak bisa hindari dari apa? Dari gagalnya politik pendidikan. Itu. Nah, utamanya budaya. Kenapa? Budaya itu tidak di kelas, di ruang kelas, dia di ruang tidur dan di ruang makan di rumah. Berawal dari situ. Itu attitude ada di situ, moralitas, mentalitas ada di situ. Sementara di sekolah itu lebih pada kognitif, pemikiran, kecerdasan kognitif, akademik. Gitu loh, akademik. Nah, jadi kalau proses peradaban itu mulai dari rumah. Karena rumah itu adalah madrasatul ula. Ya kan? The first university is at home. Gitu. Pendidikan itu jelas. Your professor is your mother. Nggak bisa itu. Jadi jangan kita punya anak hanya diserahkan pada sekolah lalu kita anak kita jadi soleh. Enggak. Atau jadi cerdas. Terus di rumah. Dari rumah mulainya. Sebab dia mengenal sendok, mengenal gelas, mengenal mama, minum, mimi itu dari ibunya. Dari situ. Nah, itu kebudayaan. Jadi jangan berpikir kalau kebudayaan itu hanya unsur kesenian yang ada. Kesenian cuma instrumen. Makanya pemerintah kita kelihatan melihat kalau kesenian ini sudah berangkat ke luar negeri seolah sudah bekerja untuk politik budaya. Kalau menurut saya kayak gitu. Terima kasih Pak Mei. Waktunya mohon maaf itu. Tapi ini Ini punten, kalau ngomong kebudayaan kita nggak selesai 2 jam. betul. Ini kita ambil yang umumnya aja. Saya minta pesan-pesan Pak buat anak muda sekarang Pak yang cenderung lebih menyukai budaya-budaya katakanlah Korea kayak gitu. Coba kasih masukan Pak pesan-pesannya Pak. Kenapa? Karena kebudayaan kita tidak dipahami secara sejarah di kita, ya tidak dipelajari dan tidak diajarkan. Contoh misalnya, kenapa anak-anak itu tidak memahami bahasa yang baik, ngomongnya kasar? Karena nggak ada belajar sastra di sekolah. Baru sekarang pantun nyambung nggak nyambung antara sampir dan isian dengan sampiran gitu langsung jadi menurut saya ini menjadi penting mata pelajaran dari sekolah untuk belajar kesenian. Dan satu pesan saya buat anak muda ya bahwa kebudayaan di dalamnya ada kesenian itu tidak kalah pentingnya dengan alutsista alat pertahanan militer. Jadi ini penting. Kalau menghancurkan satu bangsa, nggak usah diperangin deh, rusak aja budayanya, dia akan hancur. Oke, luar biasa Pak Mei. Terus terima kasih Pak Mei waktunya, terus berkarya. Jangan sampai budaya Korea ini udah kurang Sunda mah. Budaya sorangan tinggal ke. Oke, terima kasih Pak Mei. Ya,